bagaimana menerima senjata, dan bagaimana saudara kita mengaktifkannya. Kita mengacu di dalam Efesus, di dalam perjanjian baru. Yang Alkitab berkata, jadilah kuat karena Tuhan mau kamu menjadi kuat. Karena itu pakailah selengkap senjata Allah. Saudara, nah banyak orang saudara, mereka mau jadi kuat, tetapi mereka tidak pernah memakai senjata Allah. Sehingga akibatnya mereka kena serangan demi serangan. Mereka jatuh bangun. Mereka bahkan dianiaya oleh kuasa kegelapan. Dan mereka berkata, kenapa Tuhan tidak menolong? Ya karena kamu sudah besar. Kamu harus belajar untuk menjadi kuat. Saudara, saya punya cucu. Ya, pada waktu itu saudara dia mulai bertumbuh dari nol. Saudara, waktu itu dia umur 2 tahun. Saudara, ketika dia 2 tahun, dia sudah bisa lari, sudah bisa jalan, dia main di playground. Saudara, didoronglah dia, saudara, sama seseorang. Saudara, dan karena dia laki, saya nggak pengen buat dia jadi cengeng. Walaupun cucu saya yang perempuan, saya juga nggak pernah pengen dia jadi cengeng. Tapi ini umur 2 tahun. Kalau cucu saya perempuan umur 2 tahun mungkin masih saya jagain. Saudara, dan banyak orang, saudara sudah 2 tahun, 3 tahun di dalam Tuhan, bahkan 20 tahun di dalam Tuhan. Tetapi mintanya dijagain. Saudara, dan hari itu cucu saya berusia 22 tahun. Saudara, dia cucu laki umur 2 tahun dan dia didorong. Saya senyum. Dan kemudian matanya menoleh ke arah saya. Saya bilang sama dia, Elion, hadapin aja. Ya, anak ini lebih besar, saudara. Anak ini umur 7 tahun mungkin. Saudara, dan saya bilang, hadapin aja. Dengan cara apapun hadapin, saya bilang. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Dia datang lagi, saudara. Dia gigit kakinya, saudara ya. Karena dia dengan mudahnya, dia membungkuk, dia gigit kakinya. Setelah dia gigit, saudara, dia tarik kakinya, saudara, dia jatuh. Saudara, mungkin buat orang bilang ini, aduh omanya, kenapa mengajar membalas? Saya tidak mengajar dan saya tidak bilang pukul dia. Tapi saya bilang hadapi. Hadapi. Saudara, dan anaknya nangis dan pergi, saudara. Dan saya bilang sama dia, lain kali gigitnya jangan keras-keras ya. Lain kali kalau didorong, kamu nyingkir. Atau kamu bilang ini punya saya. Saudara, tetapi saya tidak mau dia jadi pengecut. Dia mau apa? Jadi kuat. Saya mau dia menghadapi apapun yang di depan. Sampai kapanpun. Nah, saudara, demikianlah banyak anak-anak Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan yang harus mengcover, Tuhan yang harus melindungi, Tuhan yang harus memegang, Tuhan yang harus memeluk. Dan sampai kapan dia mau menjadi besar? Sampai kapan dia mau menjadi kuat? Sampai kapan dia akan menjadi seseorang yang bisa mengalahkan iblis? Tuhan memberi engkau senjata untuk engkau menjadi kuat. Tuhan memberi engkau senjata untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan dan untuk mengusirnya. Saudara, engkau adalah penguasa. Penguasa atas persoalan, penguasa saudara atas segala sesuatu. Atas dunia, atas iblis, atas keadaan. Karena itu jadilah kuat. Pakailah senjata. Saudara, saya menerima begitu banyak senjata dari Tuhan. Dan setiap kali saya aktifkan, begitu luar biasa dampaknya. Sampai hari ini, hidup saya sangat-sangat, saudara ya, dilindungi, di cover, diberkati. Salah satunya karena saya mengaktifkan senjata. Saudara, salah satu senjata ini pengalaman yang saya pernah alami, saudara. Hari itu, saudara, saya berangkat ke luar negeri dan Tuhan memberikan cincin. Tuhan berkata, aktifkan cincin ini. Setiap kali kamu menghadapi sesuatu, angkat cincin ini. Seperti Ahasveros memberikan cincinnya kepada Haman dan Esther. Dan dia berkata, pakai ini cincin meterai. Apa yang sudah dimeteraikan harus dilakukan. Saudara, dan hari itu ini pelajaran saya. Saudara ya, Tuhan bilang gini, kamu butuh bus kan? Bus itu tidak lewat rumah saya, saudara. Sedangkan saya itu harus bawa sangat banyak, saudara. Sangat banyak barang. Saya harus bawa, saudara ya, market. Saya harus bawa foto. Saya harus bawa koker tempat saya menggambar. Dan bus gak lewat saya dan gak lewat sekolah saya. Saudara, dan hari itu Tuhan bilang aktifkan. Aktifkan. Tuhan bilang, angkat cincinmu, katakan pindah. Bus, jalur bus, kotak harus lewat depan rumah saya. Dan kemudian langsung ke sekolah. Dan dari sekolah, dari Universitas TU Delft, harus langsung ke rumah saya. Baru mutar ke tempat lain. Saudara, itu jalur bus sudah 50 tahun tidak pernah berganti. Karena itu tidak lewat depan rumah saya.
Kenapa? Karena rumah saya itu baru 10 tahun kompleks itu dibangun. Saudara, dan saya angkat cincin itu dan berkata, jalur bus pindah dari sekolah langsung ke rumah saya. Dari rumah saya langsung ke sekolah. Saudara, saya ucapkan itu tiap hari. Tuhan, saya butuh bus. Saya tidak mau nyetir, kenapa? Beli mobil lagi mahal. Saudara ya, saya bilang saya butuh bus yang menjadi supir pribadi saya. Dan harus di depan rumah saya berhentinya. Supaya gampang saya bawa barang dan harus langsung ke sekolah. Dari sekolah berhenti langsung di depan rumah saya. Saudara, dan itu terjadi. Rute bus yang sudah 50 tahun tidak pernah berubah, berganti. Dia diputar, berhenti tepat di depan rumah saya. Langsung ke sekolah. Dari sekolah langsung ke rumah saya, baru berputar keliling kota. Jadi dari rumah saya langsung cuma butuh 7 menit ke sekolah. Saudara, dan setiap kali saya lihat dari jendela, kalau bus sudah kelihatan baru saya turun. Saudara, sekali lagi kita punya kuasa, kita punya senjata, kita punya otoritas, kita punya kekuatan. Mari, kalau saudara terima senjata, jangan jadikan souvenir. Itu perjanjian. Itu senjata yang ajaib. Itu diangkat. Dan senjata sangat banyak. Dari senjata profetik, senjata yang paling dasar, iman, kebenaran. Saudara, dasar senjata-senjata yang kau terima karena warisan. Saudara, seperti tongkat Musa karena perjalanan seseorang. Saya berharap saudara menangkap itu. Dan saudara benar-benar melakukan. Dan benar-benar menikmati kemenangan demi kemenangan. Mari, saya minta para pemimpin pujian, kita masuk lebih dalam, kita menyembah Tuhan. Saya berdoa setiap orang yang ada, yang hadir, yang ikut, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari, pemimpin pujian, Wilfred. Saya mau berdoa buat saudara selama pemimpin pujian. Oke, ya. Mari, suaranya belum ada. Tuhan, kami akan memulai. Kami percaya hari-hari ini hari yang ajaib. Kami mau menerima dengan luar biasa. Kami mau menerima berkat. Kami mau menerima kekuatan senjata. Kami mau menerima otoritas daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Suara. Ya. Nih, apakah suara pemimpin pujian sudah terdengar? Belum. Belum. Oke. Pak pemimpin pujian, tolong suaranya. Ya. Masih sangat tipis. Ada hanya samar-samar ya terdengar. Mari kita semua ikut menyembah. Walaupun baru samar-samar, saya akan coba menanyakan.
Jangan suaranya. Wes.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari Kau lingkupi kami sekali lagi dengan kebenaran. Hidupkan kami karena firman. Bungkus kami Tuhan. Kami sediakan. Dan hari ini kami memilih untuk mengerjakan dan menyelesaikan apa yang Kau bukan karena kuat dan gagahan, tapi karena Roh-Mu yang mensampaikan pada kami sanggup. Terima kasih Bapak. Mari kami hamba-Mu, mari kami sediakan yang firman-Mu disampaikan dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita mau belajar tentang menerima dan memakai senjata. Oke, baik. Ya, boleh lagi ditampilkan ya. Tuhan itu sudah memberikan senjata kepada setiap saudara dan saya. Tapi seringkali kita nggak percaya, seringkali kita merasa kita ini nggak punya apa-apa. Itu membuat banyak, saya berdoa tidak banyak lagi, atau bahkan sudah mulai tidak ada di antara kita yang babak belur diajar iblis. Kenapa? Karena banyak dari kita mungkin tidak didapati dengan kesadaran penuh dan dengan kerinduan mengambil itu dalam. Dan hari waktu saya berdoa, Tuhan mulai cerita begini. Waktu saya dan saudara terima Kudus, itu adalah momen pertama di mana Tuhan memperlengkapi. Itu adalah pintu gerbangnya, saudara. Di Saat 1-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai. Tuhan supaya setiap kita dan semua masukan ke dasar sungguh-sungguh benar-benar mengekspansi apa yang menjadi rencana. Saudara sendiri kalau hanya stay di satu tempat, di rumah, keluarga, atau cuma di gereja, bahkan layanan kita akan ternyata ada sebuah panggilan yang sangat besar. Usaha dan saudara dipanggil untuk menduduki dan menaklukkan dunia. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai perlengkapan. Tapi apakah saudara dan saya percaya? Firman Tuhan berkata bahwa kita buka hati Roh Kudus sebenarnya di saat itu Dia mulai memberikan perlengkapan. Tapi seringkali kita tidak percaya. Kita lebih percaya ada kita daripada firman Tuhan. Hari-hari Tuhan memanggil saya dan saudara menjadi saksi sampai ujung. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menembus semua batas-batas manusia. Tetapi sekali lagi tidak benar karena kebenaran. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Itu membuat satu kali Petrus berkata, karena keterbatasan dia bukan seorang ahli, karena dia bukan seorang belajar teologi panjang, tetapi Roh Kudus dicurahkan oleh yang pernah mengkhianati mengenal Yesus. Dia menjadi orang yang membawa 3.000 orang. Saudara, hari di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali,
Mungkin itu adalah saat-saat di mana iblis berkata, kamu nggak punya apa-apa, kamu selesai dan sebagainya. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas Petrus, maka Tuhan membuat 1000 kali lipat kali ganda. 3 kali dia mengkhianati, 3 kali dia menyangkal, 3 kali dia gagal. Waktu Roh Kudus turun ke atas Petrus, maka Tuhan membuat ribuan kali lipat dari semua kelemahan, dari semua kejatuhan, dari semua kegagalan. Saudara, mari mulai percaya bahwa senjatanya has been given. Sudah ada Bapak Ibu. Saudara jangan sibuk gini. Senjatanya mana ya Tuhan? Aku nih gak punya senjata kayak si A. Aku gak punya senjata kayak si B. Enggak saudara. Ketika Bapak Ibu dan saya memutuskan percaya dan menerima Roh Kudus, di saat itulah Tuhan mulai mengirimkan satu demi satu perlengkapan. Amin saudara. Amin ya. Bapak Ibu, waktu saya berdoa Tuhan, senjata apa saja sih yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Mari mulai slide selanjutnya. Yang pertama Tuhan bicara tentang senjata kebenaran. Di Roma 6 ayat 13-14. Tuhan berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu dan saya, setiap kita, tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Amin Bapak Ibu. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, ada satu senjata yang disebut senjata kebenaran. Biar bagaimanapun saudara, di hari-hari terakhir, yang iblis benar-benar lepaskan dengan sangat kuat adalah roh penyesatan. Iblis berusaha menggeser, menarik bahkan orang-orang yang disebut di Alkitab orang-orang pilihan bahkan. Iblis berusaha menyeret saya, menyeret saudara dengan semua yang kita rasa benar. Apa yang kita anggap kebenaran buat kita. Padahal atau mungkin atau itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Ada banyak dari kita terjebak dengan kebenaran yang separuh saudara. Tetapi firman Tuhan bilang ada yang namanya senjata kebenaran. Senjata ini, firman Tuhan berkata, waktu kita punya senjata ini, waktu kita mengaktifkan senjata ini, saya dan saudara tidak lagi akan berbuat dosa. Mungkin ada banyak orang yang setiap kali, mungkin puluhan tahun, bahkan setiap kali saya berkata, Tuhan, aku nih gak tahu lepas dari yang namanya keminderan. Aku nih gak tahu bagaimana menghadapi yang namanya kesakitan. Tuhan, aku kayak bolak-balik jatuh dalam pikiran-pikiran yang tidak benar dan sebagainya. Tetapi ada satu jaminan saudara. Ada sebuah senjata yang Tuhan beri kepada saya dan saudara. Yaitu senjata kebenaran. Senjata ini membuat saya dan saudara disanggupkan mengalahkan kelemahan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengaktifkannya saudara. Nah, dikatakan begini. Waktu kita meletakkan, menyerahkan tubuh kita, hidup kita. Saudara, ada berapa banyak dari kita yang mungkin sudah ikut Tuhan sekian lama. Tetapi waktu Tuhan minta, mau nggak kamu letakkan ini sekali lagi? Maukah kamu meletakkan keegoisanmu? Maukah kau meletakkan kesombonganmu? Maukah kau meletakkan uangmu misal? Maukah kau meletakkan kebanggaanmu? Maukah kau berkata, Tuhan, prestasiku ini nggak ada apa-apanya? Maukah kau meletakkan kesakitanmu? Maukah kau meletakkan dan memberikan, Tuhan, ini semua kelemahanku. Take all of me, ambil alih semuanya. Maka di saat yang sama, senjata kebenaran itu akan aktif, saudara. Banyak dari kita memilih memeluk setiap kesakitan, memilih membiarkan kebohongan, penyesatan, cara berpikir kita yang lama, semua yang kita rasa benar. Dan setiap kali kita membiarkan suara itu, maka senjata ini tidak bisa aktif, Bapak Ibu. Saya berdoa, saya ini orang yang lama banget ya. Ya ribuan tahun yang lalu lah. Itu ada suara-suara yang seringkali gini. Seringkali iblis itu nggak nyerang dengan tiba-tiba dikasih penampakan yang menyeramkan. Enggak. Seringkali dia menyerang dengan suara-suara yang menyusup di hati kita. Ketika Tuhan mendidik, ketika Tuhan menegur hidup saya dan apakah kita rela dan berkata, iya Tuhan,
engkau yang benar, aku yang salah. Hari di mana ketika Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba, dia ada di puncak, istilahnya di puncak kemuliaan. Daud jatuh ketika dia sedang ada di puncak tahtanya yang Tuhan berikan sama Daud. Dan di saat itu Daud jatuh dan Daud punya, seharusnya dia bisa punya sekian banyak alasan, sekian banyak pride untuk berkata, tidak, aku raja, aku berhak melakukan apa yang aku suka. Tetapi tidak, saudara. Hari di mana Nabi Nathan menegur Daud, Daud memilih merendahkan diri. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah. Dan ketika pedang itu menusuk hidupnya, dan dia berkata, Tuhan, engkau benar, aku salah. Saudara, ketika engkau memiliki ini di dalam hidupmu, maka tidak akan ada penyesatan yang bisa dengan sangat mudah menembus hidupmu. Karena di dalam hidupmu penuh dengan didikan, penuh dengan semua keputusanmu untuk berkata, Tuhan, kapanpun engkau koreksi aku mau berkata, Tuhan, engkaulah kebenaranku, engkaulah perisaiku. Buat aku sekali lagi berjalan, bukan karena kebenaran, tetapi karena Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita butuh senjata ini. Karena ada begitu banyak mungkin ketika kita merasa pelayanan kita baik-baik saja. Lalu Tuhan berkata, enggak nak, pelayanan kamu tidak baik-baik saja. Pelayananmu harus dirombak. Dan ketika engkau mengizinkan Tuhan, maka kebenaran itu akan mulai menjadi senjata dalam hidup saudara, dalam pelayanan kita. Sehingga iblis tidak akan bisa menghancurkan semua yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin, saudara. Menyalibkan daging setiap hari, meletakkan, membuat hidup kita jadi mezbah, saudara. Saudara, di Mahanaim, di pasukan terdahsyat, di Bahtera, seringkali kita nyebut kata mezbah. Tetapi kedalaman pengertian kita ini udah mulai nggak dalam. Kita mengucapkan mezbah itu dengan pengertian yang sangat dangkal. Kita mungkin acap kali kita biasa, yuk letakkan mezbah, yuk isi cawan. Tapi yang keluar itu bukan mezbah yang sesungguhnya. Tetapi lahir dari sebuah tugas, lahir dari sebuah keharusan. Ya kalau aku nggak isi cawan, kalau aku nggak meletakkan sesuatu, nanti Tuhan marah, nanti pemimpinku marah, dan sebagainya. Kita bergerak karena apa yang kita mau, bukan apa yang jadi kerinduan Tuhan. Hari di mana Nuh keluar dari Bahtera, dia seorang diri, saudara. Dia seorang diri, bahkan Alkitab nggak tulis istri dan anak dan menantunya ada di sebelahnya, sama-sama meletakkan mezbah buat Tuhan. Tidak tertulis, cuma Nuh, saudara. Cuma Nuh, saudara. Dan hari itu, waktu Nuh berkata, Tuhan, ini mezbahku, ini ucapan syukurku. Hari itu mungkin Nuh berkata, siapa lagi aku bisa temui di dunia ini. Dan dia baru melewati satu masa kehancuran hebat yang dia lihat dengan matanya. Dan hari di mana dia tetap berkata, Tuhan, engkau baik, engkau tetap Tuhan. Tiba-tiba sesuatu yang harum keluar dari hidupnya. Nuh bukan tidak pernah membuat salah. Nuh pernah lakukan kesalahan. Tetapi senjata kebenaran membuat Nuh tetap menyenangkan hati Tuhan. Saudara, biarkan pelayanan kita tidak dibangun karena kebenaran kita. Biarkan semua yang kita kerjakan bukan karena apa yang kita tahu. Tapi biarkan Tuhan yang men-take over. Dan setiap kali saudara dan saya meletakkan sesuatu di hadapan Tuhan, itu jadi senjatamu, senjata saya menghadapi semua penyesatan, semua dosa, semua kelemahan. Amin, saudara. Senjata yang kedua adalah senjata terang. Di Roma 13 ayat 12 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara, kita tahu hari-hari ini dunia sedang diserbu dengan yang namanya roh kegelapan, roh kesakitan, roh bunuh diri dan sebagainya. Saudara, kalau kita lihat berita-berita terakhir ini ya, kita nggak tahu kenapa tiba-tiba ada penculikan anak-anak, tiba-tiba orang dengan sangat gampang buat dosa, tiba-tiba orang dengan sangat gampang menusuk, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Tiba-tiba orang membuat salah itu kayak nggak ada takut dan gentar lagi di hatinya. Tiba-tiba di hati nurani itu nggak ada lagi yang namanya jangan buat ini, jangan buat dosa. Dan orang kayak didorong, dicondongkan untuk
melakukan apa aja yang gelap, apa aja yang dia mau sesukanya. Dan firman Tuhan bilang begini, mari kita menanggalkan. Saya berdoa, saudara, waktu saya doa, Tuhan, ajari saya, Tuhan, ini apa maksud? Ada banyak anak-anak Tuhan. Kita berdoa, coba cek ini. Di saat yang bersamaan, kita ingin jadi berkat, kita ingin jadi terang, tapi kita ini tidak mau menanggalkan semua kegelapan, semua kesalahan, kesombongan, semua yang buat kita ini tuh kayak gini. Orang lain nggak tahu kok kalau aku mencuri waktu. Orang lain nggak tahu kok kalau aku nggak bayar perpuluhan. Orang lain nggak tahu kok kalau aku ambil sedikit-sedikit. Orang lain nggak tahu kok kalau aku nih lihat sebentar sedikit-sedikit di waktu aku sepi, waktu nggak ada siapa-siapa. Aku lihat yang namanya hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif. Dan tidak ada yang tahu memang. Tetapi sekali lagi, senjata terang tidak mungkin aktif ketika saya dan saudara itu tidak memutuskan menanggalkan itu demi hari, saudara. Yang menarik itu begini, saudara. Kata menanggalkan itu adalah melepas, mencopot sebenarnya. Ini sebuah kata yang lekat atau erat pengertiannya dengan memakai baju, Bapak Ibu. Ya, seringkali kita ingin pakai baju baru tanpa disadari baju yang lamanya nggak dilepas gitu. Dan kita pikir waktu kita terima senjata, waktu kita pakai yang baru, semua yang kita pikir oke nih udah baru nih di luar. Yang di dalamnya ini nggak dicopot, maka yang lama itu akan mulai menghabisi. Maka bau kesombongan, bau ketidakbenaran itu tidak akan pernah bisa ditahan, saudara. Saudara dan saya nggak bisa jalan bareng antara terang dan gelap. Firman Tuhan kan berkata gini, terang dan gelap nggak bisa bersatu, saudara. Waktu saudara berdiri menghabisi kegelapan, mari mulai putuskan, Tuhan, apa yang paling gelap di hatiku, ruang-ruang tergelap apapun di hatiku, Tuhan, mari mulai kasih kuncinya, saudara. Mari mulai kasih kuncinya. Saudara tahu ya, saya ini pernah dengar satu ilustrasi ya. Ada seseorang yang tiap malam pintu rumahnya tuh berusaha didorong sama iblis untuk dikuasai gitu. Dia berusaha mati-matian. Dan setiap kali serangan itu datang, dia habis tenaga, habis kekuatan dan sebagainya. Tapi satu kali dia berkata, Tuhan, bagaimana? Dan waktu Tuhan datang di depan pintu, yang dia lakukan adalah dia nggak pernah kasih kuncinya sama Tuhan. Dia nggak kasih gini, yang ini Tuhan nggak boleh sentuh ya, yang ini boleh. Untuk keuangan tolong ya Tuhan, ini urusanku. Engkau nggak boleh atur apapun. Tapi untuk yang ini boleh Tuhan. Dan saudara, setiap kali kita membuat seperti itu dengan sendirinya tanpa kita sadari, kita membuat akses buat roh kegelapan untuk menghentikan semua terang dalam hidup saudara. Saudara, hari-hari ini kita harus berdiri mengabarkan terang. Tetapi mari mulai memutuskan dalam dirimu, aku menghabisi kegelapan di dalam hidupku. Aku menanggalkan semua keminderan, aku membereskan setiap TPU-ku. Saudara, kalau kita nggak membereskan yang di dalam, maka yang di luar ini, maka kita ini nggak akan pernah bisa menjadi orang-orang yang membawa terang. Dan dikatakan begini, menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap. Buang semua kegelapan, saudara. Buang semua yang membuat kita selama ini tidak bisa maju, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini setiap senjata terang yang Tuhan beri dalam hidup saudara, itu diaktifkan. Itu mulai aktif setiap kali saudara memutuskan, Tuhan, aku mau membereskan yang di dalam. Aku mau membereskan semua yang paling jahat di hidup. Aku membiarkan Tuhan menerobos semua sisi gelap dalam hidup. Amin, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah senjata keadilan. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 6 ayat 7-10. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati,
Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara, kalau kita mendengar kata keadilan, seringkali kan yang keluar tuh begini. Apa yang pantas, apa yang proper buat kita, dan waktu kita nggak dapat, kita rasa nggak adil. Saudara ngerti ya? Waktu kita berkat Tuhan, aku ini udah kasih perpuluhan. Kok kenapa berkatnya masih belum jebol-jebol? Nah yang keluar tuh kayak gini, kok yang nggak adil ya Tuhan? Nah waktu saya baca ini, Tuhan bicara begini. Senjata keadilan tuh begini. Waktu engkau diperlakukan sepertinya tidak adil. Tetapi engkau tetap berkata, ya Tuhan, aku tetap percaya, aku mau di situ. Maka firman Tuhan ini berkata gini, sekalipun kita ini dihajar, istilahnya, ditipu, ketika kita dihina, bahkan ketika kita ini gak punya apa-apa, tiba-tiba saya dan Bapak Ibu dimampukan membalikan keadaan. Saya masih ingat sekian tahun lalu waktu kita mau bangun gedung ARK. Ya waktu itu saya masih ingat namanya itu House of Favor, HOF ya. Saya masih ingat banget, lalu Tuhan perbaharui dengan ARK ya. Dan waktu masa-masa di mana kita mau bangun itu saudara, saya ini dapat bagian ceritanya keliling ke warga. Untuk yang namanya minta izin, kumpulin KTP buat bikin gedung, buat bangun gedung. Saudara, waktu saya maju, saya ini bukan orang yang berani sejujurnya. Saya ini orang yang penakut. Ya, bukan orang yang dari sono berani ngadepin orang, enggak. Saya ini penakut saudara, dulu ya. Dan kadang-kadang ketakutan itu tanpa disadari membuat saya itu kayak stuck, nggak berani. Tetapi hari itu saya ya udah dah maju gitu ya ceritanya. Saya maju, saya mulai datang ke satu RT. Dan saudara tahu waktu saya datang, RT ini bilang gini, kamu Mahanaim ya? Iya Pak. Kamu tahu gak apa yang dibuat sama anak-anak Mahanaim? Wah saudara. Jadi gini, setiap kali saya datang ke RT, mereka bilang begini, anak Mahanaim begini, Mahanaim bikin ini, bikin ganggu, bikin ini, bikin itu. Kalian tahu gak? Kalian, wah segala macam. Saudara itu kayak gini ya, ini di hati saya itu gini, kayaknya, ya kok kenapa saya ketimpaan gitu ya, saudara ngerti ya maksudnya. Yang dibawakan gini, Mahanaim gitu. Tetapi hari itu gini, yang datang cuma saya. Ini di pikiran saya, Tuhan kenapa saya ketimpaan gitu. Saya cuma bisa bilang maaf ya Pak. Maaf ya Pak gitu. Iya saya salah, iya anak-anak salah. Ya oke, selesai. Pindah ke RT berikutnya. Sama Bapak Ibu. Kamu tahu kemarin ada anak maling ngambil buah di halaman pohon, di halaman rumah saya. Kamu tahu nih ada besi dilempar jatuh ke halaman rumah saya. Wah segala macam saudara. Tuh kayaknya di hati Tuhan kok kayak yang buat siapa? Kok saya yang kena gitu. Nah saudara hari itu sejujurnya saya ini marah kok. Satu kali saya datang ke pemimpin saya waktu itu Pak Sugi gitu ya. Pak saya marah gitu. Saya kesel. Saya ya pokoknya gitulah ya. Ini semua omelan, caci maki. Ketimpaan di saya. Wah. Terus saya kayak gini, saya give up gitu. Saya mau bilang gitu cerita, cuma gak keluar dari mulut aja. Kayak gini, saya mau berhenti gitu. Dan hari itu gini, Tuhan, udahlah capek gitu. Dan sebagainya. Dan tiba-tiba beliau cuma bilang gini, kamu pikir saya gak capek istilah waktu itu ya, saya ingat banget. Siapa lagi yang mau berdiri buat ini? Siapa lagi? Kalau bukan kita, mungkin ada hal-hal yang dilakukan orang. Dan kita gak pernah tahu dan itu efeknya ke hidupmu. Tapi mau gak kamu percaya, mau gak kamu berkata, Tuhan aku mau tetap ada di situ. Dan menyelesaikan. Saudara jujur di hati saya itu gitu, Tuhan aku gak sanggup. Tapi hari itu ya saya kena didikan, saya diomelin, saya dinasehati. Dan saya ambil lagi, saya memutuskan, oke Tuhan. Saya memutuskan ambil lagi. Saya datangin lagi RT-RT, bahkan sampai tetangga kita LDII. Semua yang belum saya jalani. Dan hari itu setiap kali saya menerima caci maki, menerima semua yang gak enak. Saya cuma memutuskan ini, Tuhan thank you. Tiba-tiba ada pengertian tuh datang begini saudara. Kalau saya bisa dicaci maki, kalau itu harganya, asalkan gedung ini bisa berdiri, Tuhan
Itu murah banget. Dari pihak Tuhan bahkan sebenarnya yang saya hadapi gak ada seujung kukunya. Waktu pengertian itu mulai masuk saudara. Tiba-tiba saya tuh kayak gini. Waktu diomelin, waktu dicaci maki, waktu dihina. Saya tuh bisa tersenyum saudara. Saya bisa minta maaf tuh bisa keluar gini. Iya Pak, saya salah. Saudara, saya gak tahu gimana tiba-tiba begini. Waktu dicaci maki, dibantai lah ceritanya. Saya masih ingat kita buat pertemuan, satu kali buat pertemuan. Dan pemimpin-pemimpin hadir hari itu, kita kumpulin perwakilan RT, kita kumpulin perwakilan LDII, RW dan sebagainya. Dan mereka marah-marah dan sebagainya. Dan hari itu sejujurnya saya lihat yang ajaib. Waktu kita merendah dan berkata, maafkan kami. Kami ini sekolah yang isinya banyak anak-anak miskin. Waktu itu Miss Iren yang sampaikan. Dan saya lihat tiba-tiba gitu, ada sebuah gelombang yang men-touch orang-orang itu. Dan tiba-tiba mereka berkata, kenapa gak bilang dari kemarin kalau mau bangun sekolah? Dalam hati saudara ya, lah kemarin kan saya udah datang bilang mau bangun sekolah gitu. Cuma gini, mungkin hari itu dalam kemarahan saya, dalam keeroan saya, itu gak nyampe ke mereka. Tapi waktu kita mengerti, waktu pemimpin saya ajari, yuk caranya begini. Terima itu sebagai sebuah kehormatan. Ketika engkau dalam keterbatasan, kau memberi makan orang-orang miskin. Tuhan disukakan saudara. Keadilan versi Tuhan tidak sama dengan keadilan versi kita. Tiba-tiba apa yang tidak pantas seharusnya kita terima. Waktu kita mengaktifkan senjata keadilan. Maka kita tiba-tiba berdiri dengan sangat kuat. Dan membagikan begitu banyak keajaiban. Hari ini Bapak Ibu, hari ini semua lingkungan sekitar Mahanaim dalam anugerah Tuhan. Semua tiba-tiba mereka berkata, kami berterima kasih kepada Mahanaim. Kami berterima kasih buat semua yang kalian lakukan. Saudara, hari ini warga sekitar kita ini benar-benar kayak hand in hand lah. Benar-benar kayak nopang. Mereka tuh udah kayak gini. Udah biasa Mahanaim bikin acara. Dan mereka tuh kayak gini. Ya udah emang Mahanaim begitu. Kurang lebihnya begitu ya saudara. Dan tiba-tiba gini. Dalam keterbatasan mengubah semua caci maki menjadi kemuliaan. Ya, saudara, Mahanaim ini tidak pernah berdiri karena semuanya sudah well prepared. Tetapi tahun ini aja, ya di bulan Juni atau di bulan berapa gitu, di tahun ini kita bisa terima ikan, terima daging, terima begitu banyak hal yang semestinya gini. Tuhan, kita ini cuma apa sih yang kita kerjakan gitu. Dan salah satunya adalah waktu kita dicaci maki dan kita memilih mengampuni. Waktu kita nggak punya apa-apa, kita memilih memberkati dengan apa yang ada, dengan yang Tuhan taruh di hidup kita. Dan saya lihat dari pemimpin-pemimpin memutuskan kita memberi makan orang-orang miskin. Dan tiba-tiba senjata keadilan Tuhan beri buat hidup kita. Senjata ini akan aktif ketika saudara berdiri melakukan sebaliknya dari apa yang dunia coba buat dalam hidupmu dan hidup saya. Amin saudara. Selanjutnya adalah senjata kuasa Allah. Saudara, di 2 Korintus 10 ayat 4-6 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saudara, beberapa waktu lalu kita berkali-kali menetapkan pemimpin yang harus naik di bangsa ini. Di pilkada, di pilpres dan sebagainya. Saudara, waktu itu yang kita lakukan, saudara dan saya cuma mengangkat senjata profetik. Betul saudara. Saudara pakai selendang, saudara pakai stiker, mungkin makan kue profetik, perjamuan, semua yang profetik. Tetapi kalau saudara berhenti dan melihat itu seperti sebuah barang, maka itu cuma berakhir sebagai aksesoris saudara. Semua yang Tuhan beri dalam hidup kita itu bukan senjata duniawi. Ada banyak, saya berdoa mari mulai cek saudara.
setiap kali saudara ambil senjata profetik, bisakah kita melihat itu sebagai ini perlengkapan senjata surgawi? Ini senjata ilahi. Tidak melihat itu cuma gini, ya cuma stiker. Ya ini cuma gelang. Apalagi gini, saudara dan saya dikasih gelang, yang terakhir itu gelang G7. Ya, Bapak Ibu, berapa banyak kita ini terima gelang dan berakhir sebagai ya aksesoris. Hari itu saya cuma ingat gini, Ibu Panglima bilang, ini tanda bahwa engkau menerima otoritas untuk memerintah atas semesta. Dan berapa banyak saudara waktu lihat gelang, engkau cuma berhenti, ya ini cuma gelang. Dan engkau nggak percaya bahwa ada kuasa, perjanjian di baliknya. Ya, dan mungkin kita berpikir gini, dalam cara berpikir kita berpikir senjata itu hanya aktif kalau untuk melakukan hal-hal yang besar baru aktif. Enggak saudara. Waktu saudara berhadapan dengan kelemahanmu, dengan kebutuhanmu, gitu, dengan kemiskinanmu, mari melihat senjata itu sebagai, ya ini senjata yang diperlengkapi dengan kuasa. Kalau saudara nggak percaya itu, maka semua senjata profetis, semua benda profetik yang kita terima cuma berakhir jadi aksesoris. Saudara, saya tuh kemarin ketemu Ibu CS. Ya, Ibu CS ini tiba-tiba datang, "Sir, saya pengen ngomong, penting banget." Saya pikir apa gitu ya. Ini di pikiran saya begini, apa dia mau minjem uang gitu. Atau dia mau didoain yang sakit. Saya tahu ada keluarga yang sakit, cukup kenal saya sama Ibu CS. Lalu saya bilang, sebentar ya Bu, singkat cerita saya datangin, "Bu, apa yang Ibu mau cerita?" Tahu nggak saudara, ini sepele banget. Mungkin buat banyak orang sepele. "Sir, suami saya beli alat cukur." Tahu alat cukur mesin? Ya. Terus saya pikir kena apa gitu ya, minta didoain. Enggak. Gambarnya naga, Sir. Oke. Lalu saya ambil stiker 7 sumpah. Saya tutupin semuanya, Sir. Menurut Sir bagaimana? Langsung saya bilang, "Bagus, Bu. Bagus, Bu." Karena saya takut banget, Sir. Ini lambang naga. Suami saya nggak ngerti. Dia tahu bahwa waktu dia punya stiker, dia bilang, "Naga, lu nggak bisa ada transfer spiritual pun." Dia tempelin semua. Dan dia bilang dia lakukan dengan iman. Menurut Sir gimana? Saya bilang, benar yang Ibu lakukan. Ibu percaya, dia lihat stiker bukan cuma gambar tempel saudara. Tetapi dia lihat sebagai senjata. Berapa banyak dari kita begitu melihat sesuatu yang tidak benar, kita berkata gitu, ya udah. Dan kita lihat stiker, berapa waktu lalu kan, minggu lalu, Sabtu lalu kita dikasih stiker saudara. Stiker untuk ditempel di kota-kota, ditempel di tiap gerbang, di provinsi. Berapa banyak kita lakukan nempel stiker berkali-kali dan melihatnya, ya cuma stiker, ya cuma gambar tempel. Apa sih pentingnya? Ibu CS ini tiba-tiba ngajarin kayak ngomong, kayak bicara buat saya gini. Stiker, ini Ibu CS Bapak Ibu. Bukan orang yang mungkin tampil di depan ini, orangnya kalau saya kasih tahu mungkin Bapak Ibu gak percaya. Tapi dia lihat gini, "Sir, ini ada naga. Saya tahu ini gak benar. Alat cukur gitu, cukur jenggot kumis." Lalu dia ambil stiker, dia tempel. Lalu dia tanya, lalu saya tanya, "Emang berapa harganya, Bu?" "Ya nggak nyampe 20.000 sih, Bu." Nggak nyampe 20.000 sih, Pak gitu. Oke. Ibu, yang Ibu lakukan udah benar. Tapi kalau Ibu berkata saya mau buang aja. Kasih tahu saya, nggak apa-apa, saya bisa beli. Oke, Sir, saya buang. Understandingnya bergerak, Bapak Ibu. Pengertiannya bergerak. Banyak orang lihat stiker, lihat senjata profetik, cuma berhenti sebagai stiker. Tapi mari hari-hari ini, waktu saudara dipercayakan stiker, dipercayakan senjata, waktu kau pakai tudung, waktu kau angkat dupa, mari lihat itu sebagai senjata yang diperlengkapi dengan kekuasaan, dengan kuasa Allah sendiri. Dengan itu, maka saudara akan mulai merontokkan, merubuhkan semua kubu-kubu pertahanan yang dibangun dari keangkuhan manusia. Saudara, berkali-kali setiap kali saya mau ketemu seseorang, waktu saya takut Tuhan, saya nggak tahu gimana. Saya cuma angkat tangan aja. Saya aktifkan
semua pengurapan, semua senjata, semua makanan profetik yang sudah saya makan selama ini. Setiap perjamuan. Dan tiba-tiba ada kesanggupan yang beyond human. Saya dimampukan untuk apa ya? Menghadapi semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini kita sebagai pasukan terdahsyat, kita orang-orang yang memilih tidak meletakkan senjata, tidak membiarkan kesakitan, tidak menjadi malas. Dan saudara, kita tahu di Efesus 6 dikatakan begini, ambillah selangkah senjata Allah. Saya nggak bahas itu saudara, dalam baca diri, tetapi apa yang hari ini disampaikan, saudara bergerak dengan berkata, Tuhan, aku mau hidupku ini dibereskan dari dalam. Sehingga saudara pun senjata kebenaran. Waktu engkau memutuskan buang semua kegelapan, engkau sanggup menerangi semua yang gelap. Bahkan kegelapan yang paling gelap sekalipun tidak bisa bertahan di hadapan saudara. Waktu saudara berkata, apapun yang terjadi di hidupku, aku menaikkan syukur, maka tiba-tiba semua yang jahat berbalik jadi kemuliaan. Dan yang terakhir saudara, apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, jangan pernah anggap sebagai senjata biasa. Karena itu adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biar hari-hari ini pasukanmu memilih untuk mengambil dan mengaktifkannya Tuhan. Semua senjata, semua kerinduan, semua apa yang ada di hatimu Tuhan. Biar hari-hari ini kami memilih menjadi kuat. Kami memilih stand firm Tuhan. Kami memilih berdiri teguh Tuhan. Kami memilih tetap ada dalam rencanamu. Kami memilih berkata iya buat apapun yang Engkau mau. Apapun yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Biar itu lahir dari hati kami kerinduan, kerelaan. Sampai segala makhluk diselamatkan. Mereka mendengar Injil keselamatan. Sampai 8 miliar jiwa diselamatkan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap senjata yang Tuhan taruh dalam hidup kami sungguh diaktifkan karena anugerah, karena sumpah-Mu sendiri yang datang dari pihak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu, bagian saat ini kita mau doa menahan bencana, menahan resesi dan semua yang negatif. Pada Lukas 10 ayat 19, pada kitab Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Firman-Nya berkata, kalau setiap kali, setiap waktu kita mengerti saja ada kuasa pada hidup kita, maka apapun hari-hari ini, semua yang direncanakan yang berasal dari jahat, kita sanggup seharusnya untuk menahan kekuatan musuh. Dan itu tidak akan membahayakan. Bapak Ibu, sebelum kita doa dan lakukan doa ya. Pada awal November ini, saya tuh waktu dalam perjalanan pulang, saya melihat jadi ceritanya anak saya ini mengarahkan saya melihat ada seseorang naik motor memakai tulisan di belakang, Satan is real. Jadi tulisannya Satan is real. Dalam hati saya tadinya saya membuat bercandaan. Saya ngomong sama anak saya yang perempuan, ini orang ada-ada aja ya, Satan istri. Tapi tiba-tiba itu seperti menggelitik supaya saya ini nih waspada. Kemudian mengingat setiap yang banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan mengaktifkan. Nah, gak lama setelah itu, selang 10 menit ketika saya melewati perempatan Bantar Gebang, ceritanya tumben-tumbenan di situ ada polisi gitu ya. Kemudian saya berusaha, ceritanya mau negor nih. Waktu saya buka kaca mobil, terus saya tegur matanya dan mata saya tuh pas berpapasan,
Padahal saya mau mengarahkan tangan saya memberikan ya terima kasih udah diaturin tidak lancar gitu ya, atau bilang makasih bos atau gimana ya seperti biasa. Tiba-tiba dia memberikan kepalanya tunduk kepada saya gitu loh. Jadi nggak lama 2 peristiwa itu berlangsung dengan 30 menit. Tiba-tiba saya langsung mengambil sikap yang serius. Yang tadinya lihat fenomena dia memberitahu pekerjaan Satan Israel, kemudian tiba-tiba ada otoritas yang kita tahu polisi itu yang sepertinya memberi hormat, dan itu masih sambil saya bercandaan dengan istri saya, ketawa-ketawa gitu ya. Tapi dalam saya tahu ini pasti ayo saya berusaha gini, waras. Memang kan karena udah pulang sekolah udah capek gitu ya, butuh hiburan. Tapi mari Bapak Ibu, waktu saya dikasih tugas ini, kita mau sekali lagi sama-sama waras ya, sadari bahwa makin kesini tuh pekerjaan memang sejahat itu ya frekuensinya makin banyak. Tapi saya mau yakinkan kita semua bahwa kita tuh seharusnya lebih menang. Karena apa? Karena sesungguhnya yang menyertai kita itu lebih banyak Bapak Ibu. Yaitu pasukan malaikat Tuhan. 2/3 itu tuh kita harus aktifkan, kita harus minta ya menyertai kita untuk kita berdiri buat orang-orang yang kita kasihi, keselamatan, kesembuhan, kelimpahan. Rencana kehendak Tuhan harus terjadi, Bapak Ibu. Saya teringat pada tahun 2009, waktu pengutusan dari Mahanaim ke provinsi-provinsi. Sesungguhnya waktu itu, waktu tinggal di dalam sebuah rukonya hamba Tuhan, itu saya tidur sendirian di lantai 4. Dan ya memang saya udah tahu itu rasanya angker ya bla bla bla. Dan sesungguhnya itu terasa sekali pekerjaannya itu mengganggu. Seperti bunyi-bunyian, kemudian pintu yang bergerak sana sini. Saya sih belum lihat benda bergerak, tapi bunyi-bunyian itu mengganggu. Dan saya berdiri, saya terus berperkatakan, tidak ada apa tuh Bapak Ibu ya, tindi-tindian itu ya. Ditindi apalah, dicekek gitu. Dalam nama Yesus tidak boleh. Itu 4 malam saya hadapi sendirian. Ya, saya pas hari kelimanya saya baru cerita kepada pemilik ini. Itu Bapak punya rumah yang angker sekali. Ya, saya justru pengen tahu, kok ini orang masih bisa diluputkan ya. Wah, maksudnya apa Pak? Ya itu banyaklah percakapan kami. Tapi saya percaya kasih setia Tuhan menyertai buat kita yang nangkep, buat kita yang berdoa, buat kita yang terus berdiri dan berkata, Tuhan pakai aku. Perkatakan Bapak Ibu setiap firman, setiap kuasa, setiap perjanjian, setiap sumpah yang Bapak Ibu tahu dan rasa. Mari aktifkan selendang, mari aktifkan perjanjian apapun. Dan biar itu menahan semua yang si jelek. Baik itu vaksin, baik itu bencana alam atau apapun. Sambil kita menyanyikan lagu Jehovah is your name. 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 Jehovah. Oh. Mari kita berdoa bersama-sama. Berkata-kata, bersuara. Apapun yang Tuhan taruh. Mari berdirilah sekali lagi. Ucapkanlah sesuatu. Supaya kesakitan, malapetaka, semua yang membahayakan, perintahkan dibuang ke black hole. Tidak ada yang bisa membahayakan. Firman-Nya berkata dalam Lukas 10:19, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu dan aku pagi hari ini ya Tuhan. Demi otoritas Tuhan kami, Yesus HaMashiach, perkataan firman-Nya, kami berdiri, kami aktifkan perkataan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan banyaknya
pasukan malaikat-malaikat Tuhan. Kami nyatakan, kami berkata, stop bencana alam, stop bencana cuaca ekstrim, cuaca panas, dalam nama Tuhan Yesus. Stop banjir, stop pekerjaan-pekerjaan setan, dalam nama Yesus Kristus. Semua rencana jahat, hati yang jahat, hari ini kami berkata, tunduklah, lakukanlah hal-hal yang baik. Kami berkata kepada situasi ekonomi, tidak ada resesi, yang ada resepsi, surplus, semua kelimpahan, semua taburan yang kami berikan, baik itu uang, tenaga, waktu. Hari ini kami melihat Tuhan, terjadi penuaian 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Semua yang kami investasikan terjadi peningkatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkata situasi kesehatan, kantau baru vaksin direkayasa, terjadilah perpanjangan usia, terjadilah kesehatan, ujung kepala sampai ujung kaki, semua sel-sel terjadi rekayasa, semuanya sehat subur. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada bunuh diri. Kami berkata kepada dari kami, kepada kita generasi yang saling mengasihi, saling menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkata, dia akan jadi hal yang supranatural. Di kamar-kamar, di rumah-rumah, di seluruh jalan, kami berkata ada kehidupan, tidak ada kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami melihat semua yang coba membahayakan, direkayasa menjadi sesuatu yang meluputkan kami. Menyertai karena malaikat Tuhan, karena firman-Nya, karena kasih setiamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah. Amin, amin, amin. Ya, shalom saudara. Terakhir kita akan ambil berkat, pengurapan semua yang menjadi jatah kita, kuasa otoritas. Saudara, saya ambil dari Galatia 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, ini mengatakan, ayat ini mengatakan, apabila sudah datang waktunya. Tetapi kita tahu sekaranglah waktunya. Tetapi intinya jangan menjadi suam. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan menjadi letih. Saudara, ini artinya hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa kita ini masih on fire. Seberapa kita ini bergelora. Maka berkat itu akan mengikuti kita. Tetapi kita ketika ada keletihan. Ketika kita mulai bertanya, kok belum datang-datang juga. Ketika ada keletihan, ketika menanti, maka itu saudara urusannya saudara dengan Tuhan. Kita masing-masing, walaupun para pemimpin kita mengambil berkat, membuka saluran, melepaskan berkat pengurapan dan sebagainya, Tuhan sudah sediakan dan sudah waktunya. Tetapi saudara, apakah engkau letih? Ayat ini sangat berbicara dengan saya beberapa waktu ini, ketika ada suatu beban, kemudian saya bawa kepada Tuhan dan yang Tuhan katakan, di mana geloramu nak? Tuhan minta ada gelora. Walaupun saya sendiri termasuk orang yang melawan kejemuan gitu ya, tetap ibadah, tetap tinggalkan yang lain, terutama Senin, Sabtu, tetap saya cari. Tapi waktu Tuhan bilang, di mana geloramu? Itu saya berteriak. Waktu saya berteriak, Tuhan izinkan satu ujian untuk saya berhadapan dengan hal itu. Ketika saya lewati saudara, ujian-ujian itu, persis seperti, saya teringat seperti di sekolah. Sebenarnya guru-guru itu udah kasih materi. Sebenarnya Tuhan tuh udah kasih materi. Sebetulnya pemimpin kita kasih clue. Ini kuncinya. Tapi
Tapi waktu kita nggak siap pada ujian itu, kita nggak bisa ngerjain. Tetap berkat itu terhalang, saudara. Ketika saya diingatkan akan itu, saya teriak. Lalu saya mendapat ujian. Saya nggak bisa cerita panjang ujiannya. Lalu saya bangun diri saya pagi-pagi benar. Saya menjerit, saya bisa nyanyi I love you Lord. Saya menjamah jubahnya, saya teriak sampai saya nggak tahu Tuhan, ujian ini kau lepaskan aku hanya dengan caramu. Dan tiba-tiba ada yang mimpi. Tuhan berdiri pakai jubah dan mendorong musuh itu. Lalu Tuhan berkata, mine alone. Lalu saya dikasih meterai di dahi saya. Saya tahu itu berurusan dengan diri sendiri, saudara. Jangan menjadi lelah. Karena tetap ketika dari pihak Tuhan, Tuhan sudah siapkan semua yang terbaik. Dan ini waktunya. Ketika engkau tidak menjadi lelah, maka semua tadi yang dikatakan selengkap senjata Allah melekat di dalam diri kita. Melekat di jiwa kita, melekat dalam iman, pengharapan, kasih kita. Melekat. Maka itu otomatis akan bergerak, bekerja untuk menarik semua yang terbaik dari Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mau ambil, lebih aktifkan ya, karena Tuhan sudah sediakan. Aktifkan semua berkat yang sudah Tuhan kasih buat kita. Kita bawa. Bersukacitalah hai jiwaku, bersukacitalah hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, bersukacitalah. Tuhan, terima kasih kami aktifkan semua otoritas, semua kuasa, pengurapan, janjian, rupa, meterai, semua yang Kau tahu di dalam hidup kami, melekat seluruh hubungan Bapa Putra Kudus dalam nama Yesus. Senjata-senjata kami aktif, semua pengurapan kami aktif dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang kami kerjakan dimeteraikan oleh Tuhan. Yang melengkapi tubuh di antara pasukan terdahsyat-Mu yang ada di pulau-pulau, di kota-kota, bahkan di bangsa-bangsa, menjadi persembahan yang indah buat raja di atas segala raja. Dan kami tahu kami diberkati oleh Tuhan kami yang hidup. Kami ambil semua berkat-berkat Tuhan sediakan buat pribadi, buat pelayanan kami, karena hati kami melekat kepada Tuhan. Kelimpahan menjadi bagian kami. Demikian firman Tuhan, tidak ada yang miskin di antara kami, karena semua milik Bapa kami adalah milik kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna, agar perlindungan Tuhan sempurna. Malaikat bekerja bersama-sama dengan kami, menuntaskan semua yang harus dituntaskan. Mata kami tertuju kepada Tuhan, dan semua yang Tuhan sudah sediakan di depan mata kami. Kami ambil semua, kami masuk masa lawatan terbesar, masa kelimpahan di depan kami, dan menyatu kepada seluruh hidup kami, masuk dalam perbendaharaan kami. Semua yang menghidupkan tembok-tembok perlindungan dengan sempurna di kota-kota, di bangsa kami, pagar-pagar perlindungan Allah sempurna dalam nama Tuhan. Tidak ada yang menjadi lemah, karena inilah waktunya kami menuai semua kelimpahan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan Bapa, dan kami tahu ini sesuatu yang besar juga hari ini. Kami tahu Tuhan, kaki dian-Mu ada di bangsa kami, sedang bergerak di bangsa kami. Engkau sendiri yang menolong pasukan terdahsyat-Mu untuk membuat connection jaringan Tuhan di Nigeria,
terhubung surga dan bumi, terhubung Tuhan perjanjian-Mu atas Indonesia. Lawatan besar itu harus terjadi, kelimpahan masa Daud dan Salomo itu sedang terjadi, sedang terhubung dan tercurah di bangsa kami. Kamilah orang-orang pilihan-Mu Tuhan, yang menerima kegenapan seluruh janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus termeterai. Haleluya, mari kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Sampai minggu depan dengan tema yang lebih luar biasa. Mari terus berdoa, jangan menjadi lelah. Sekali lagi ada banjir di Sumatera Utara dan sebagainya. Terus tahan. Kita percaya Tuhan akan menjaga selama kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kami dan kita semua pasukan. Amin, amin. God bless all. Berkati semuanya. Semua Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom.